besar anugerahmu padaku. Shalom Alaikum, selamat malam sahabat yang diberkati Tuhan, sahabat di Radio Komunitas Surya Kebenaran 107.8 berkat bagi jiwa. Bersama dengan kami di malam hari ini, sahabatku, jumpa lagi dalam program Refleksi. Dan sampai dengan pukul 9 malam atau pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat, kami akan menemani ruang dengar sahabat dan juga sahabat yang mendengarkan di live streaming di www.suryakebenaran.com. Salam jumpa kembali di malam hari ini. Dan sahabatku, seperti biasa di hari Selasa akan ada materi dan obrolan yang luar biasa dengan narasumber kita. Dan yang akan sebagai pembicara di malam hari ini sudah hadir bersama dengan kita di studio, seperti yang sudah kami bagikan flyer ke sahabat dan juga melalui sosial media kami, yaitu di @suryakebenaran_radio untuk akun Instagram dan juga akun Facebook kami Surya Kebenaran Radio. Dan sudah bersama dengan kami Bapak Gembala Dr. Yakub Sulistyo STH MA. Shalom Alaika, selamat malam Dedi. Alaika, shalom Rio. Alaika, shalom juga untuk seluruh sahabat Surya Kebenaran dimanapun berada. Amin, haleluya. Ya, apa kabar dulu Didet? Kabarnya selalu haleluya, dahsyat luar biasa. Luar biasa. Dan di malam hari ini ya, penuh dengan kasih anugerah daripada Yahweh Elohim sendiri, kita boleh berjumpa dengan sahabat yang ada di rumah. Oleh karena itu sahabatku, di malam hari ini nanti bagi sahabat yang mau beratensi dalam pertanyaan di malam ini, kami sudah membuka di 0816654532. Tapi sebelum nanti kita akan masuk nih dalam obrolan dan pembahasan di malam hari ini, seperti yang sudah kami bagikan ya ke ruang dengar sahabat ini, isu yang memang yang sangat lagi viral saat ini. Benar sekali. Sedang rame-ramenya. Dan semua orang angkat bicara ya. Benar sekali. Makanya topik ini sangat menarik. Ya, kira-kira tentang apa Didet? Wah, itu nanti dalam perjalanannya kita dibuat bingung. Ya. Banyak pilihan juga banyak pasti pilihan di dalamnya. Dan sahabat yang ada di rumah, di malam hari kita berbicara tentang memboikot nih. Ya. Boikot Israel. Tapi ada tanda tanyanya. Boikot Israel? Iya. Ya, boikot Israel ya, siapa bisa menjawab di malam hari ini? Nanti sahabat pasti ingin tahu pembahasannya seperti apa. Pasti akan ada pesan Tuhan yang luar biasa yang akan disampaikan oleh Dedi Yakub di malam hari ini. Dan tanpa berlama-lama ya Ded, kita kayaknya langsung masuk saja. Oke. Sahabat yang ada di rumah sudah menunggu dengan luar biasa. Silakan Ded. Ya, baik sahabat Surya Kebenaran dimanapun berada, pada saat ini saya akan membawakan yang saya beri judul Boikot Israel, ada tanda tanyanya. Nah, kenapa saya membahas ini? Karena sedang rame-ramenya seperti apa yang tadi Rio sampaikan. Dan ini sebetulnya merupakan pendidikan politik agar tidak buta politik, meskipun kita tidak berpolitik praktis, maksud saya begitu. Saya mengutip satu penyair besar dari Jerman yang bernama Bertolt Brecht yang hidup pada tahun 1898 sampai 1956. Di sana dikatakan bahwa buta terburuk itu buta politik. Kenapa? Karena ini istilah buta terburuk itu buta politik tentu saja di dalam kaidah kehidupan setiap hari ya. Karena orang yang buta politik itu tidak menyadari bahwa kedamaian dan kesejahteraannya juga ditentukan oleh situasi politik yang ada. Dan bukan berarti rohaniwan itu harus buta politik. Jadi rohaniwan tetap harus melek politik supaya tidak dibohongin oleh para politikus. Nah, saya akan menyampaikan terlebih dahulu tentang secara etimologi. Apa itu boikot? Secara etimologi, boikot itu berarti bersekongkol menolak untuk bekerja sama, baik berurusan dagang, berbicara, ikut serta, dan sebagainya. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah, apa alasannya kita membenci, memboikot Israel? Nah, ini yang jadi pertanyaan kita. Sekali lagi, terlepas dari urusan konflik Israel-Hamas yang mengaku sebagai negara Palestina,
kalau alasannya banyak membunuh warga sipil dan anak-anak, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Kita, khususnya saya secara pribadi, juga tidak mentolerir adanya pembunuhan. Toh dari kedua belah pihak juga banyak yang mati juga. Itu hal yang pertama. Kemudian kalau kita melihat satu kenyataan atau realitas yang terjadi, Rio, itu serangan Israel kepada orang-orang Hamas itu karena Israel terlebih dahulu diroket sampai lebih dari 1.000 kali. Sehingga rudal Israel itu merupakan balasan akibat diroket Hamas. Memang banyak bayi-bayi dan anak-anak yang kena, yang meninggal. Tetapi di bagian Israel juga ada bayi-bayi dan anak-anak serta penduduk sipil dan kaum wanita yang mati juga karena roket Hamas. Tetapi saya melihat satu kenyataan baru sekali ini. Saya melihat kemarin di YouTube saat Israel menghancurkan gedung Al Jazeera karena menyiarkan berita propaganda. Israel terlebih dahulu mengevakuasi orang-orang agar keluar dari gedung. Nah, yang saya pikir mana ada mau menghancurkan, kok mengevaluasi orang-orang terlebih dahulu. Kenapa? Karena ternyata orang Israel juga memikirkan bahwa nyawa itu memang diperhitungkan agar tidak memberitakan yang tidak benar, maka alatnya yang dihancurkan, bukan orangnya, gitu. Kemudian kalau kita berpikir bahwa kita perlu memboikot Israel, Israel tidak pernah menjajah kita dan negara kita itu menganut sistem non-blok dan bukan negara agama, ya. Jadi boikot kita itu pun tidak berdampak sama sekali dan tidak mengubah situasi apapun, bahkan justru membuat para investor negara kita ketakutan karena sedikit-sedikit saya lihat kalau ada kasus di Timur Tengah khususnya Israel dengan Palestina yang notabene adalah kaum Hamas. Saya sudah sampaikan di khotbah saya beberapa waktu yang lalu bahwa antara Israel dengan Palestina sebetulnya tidak bermasalah. Karena ketika saya ke Israel, tour guide saya adalah orang Palestina. Di dalam bis dia membawa bendera Palestina, di depan ada border yang dijaga oleh tentara Israel. Dia bilang kepada saya begini, Rio, coba you nanti lihat, saya akan ngomong dengan mereka dan saya bisa bercanda sebagai bukti bahwa antara Palestina dengan Israel tidak bermusuhan. Dan dia turun ke bawah, memang saya lihat dari dalam bis itu dia bercanda. Kemudian dia naik lagi, dia bilang, bagaimana Anda bisa lihat kan tadi? Ya, jadi di situ saya melihat dengan mata kepala sendiri. Jadi kalau di negara kita sedikit-sedikit kalau ada kasus di Timur Tengah, demo, sedikit-sedikit demo. Nah, bagaimana investor untuk negara kita ini bisa nyaman, ya? Jadi kalau kita melakukan pemboikotan itu merugikan diri sendiri. Kenapa? Nanti ada session berikutnya yang saya akan sampaikan. Nah, sahabat Surya Kebenaran yang dikasih oleh Bapak Yahweh dimanapun berada, refleksi ini itu bukan berarti berpihak ke Israel. Atau ada orang yang mengatakan Pak Yakub itu antek-anteknya Israel. Loh, ada urusan apa saya dengan Israel? Memang GPF itu kitab sucinya berkiblatnya ke Timur Tengah dan ke Israel, bukan ke Yunani. Tetapi bukan berarti saya jadi antek-anteknya Israel. Karena GPF juga menganut sistem non-blok seperti yang tertulis di preambul atau pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 untuk negara kita. Nah, kemudian yang perlu dipikirkan, apakah karena di Israel identik dengan Kristen, sedang Palestina identik dengan Islam? Kalau kita masih berpikir demikian, Rio, ini sebetulnya merupakan pemahaman yang sangat memalukan. Seolah-olah seperti kita belum jalan jauh, tidak tahu situasi. Saya ingin sampaikan bahwa di Israel justru saat ini lebih banyak Islamnya daripada Kristen. Dan Israel itu bukan Kristen loh, tetapi Yudaisme. Jadi beda. Jadi dengan demikian sebetulnya tidak ada alasan sedikit pun untuk memboikot Israel. Apalagi kita sebagai umat Nasrani.
Kenapa? Karena kitab suci kita mengajar untuk mengasihi, bukan untuk bersekongkol negatif. Ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, meskipun boikot kita tidak berdampak apapun, tapi memboikot orang yang tidak memusuhi kita, itu sama saja dengan memanifestasikan kalau kita itu iri, benci, dan bebal. Apalagi kalau dibalut dengan agama, seolah-olah kita membela agama. Saya pikir agama tidak perlu dibela, karena semuanya itu sudah ada aturan mainnya. Selain daripada itu juga menunjukkan kita tidak memahami dan tidak taat firman Tuhan yang diyakininya. Karena firman Tuhan katakan bahwa bangsa Israel itu bangsa pilihannya. Nah, kalau kita tahu bahwa bangsa Israel bangsa pilihannya, dan ini tertulis bukan hanya di Tenak atau kitabnya orang Nasrani atau Yudaism, tetapi juga di dalam Quran saya membaca juga merupakan bangsa pilihannya Tuhan. Jadi memusuhinya berarti memposisikan diri kita sebagai musuhnya Tuhan atau musuhnya Elohim. Kenapa? Saya merenung, nah iya, Nabi besar Mose saja atau Musa itu adalah 3 nabi 3 agama, yaitu Yudaisme, Kristen, dan Islam. Nah, Nabi besar Mose saja memberkati Israel. Jadi siapa kita? Kalau bebal sudah dari dulu mereka ngelawan Mose, ya mungkin kita berkata, wah sekarang kan bangsa Israel itu bebal. Lah dari dulu kalau kita membaca di dalam kitab suci juga seperti itu. Ya, memang ini adalah sifat manusiawi. Ya, lalu siapa kita? Karena itulah maka kita tidak perlu melakukan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang Mose sudah lakukan. Karena Mose memberkati. Nanti di akhir refleksi saya akan sebutkan ucapan berkatnya. Kemudian yang terakhir untuk sesi pertama ini, memboikot Israel, konsekuensinya kita harus hidup kembali ke zaman batu, Rio. Nah, kenapa? Nah, tunggu session berikutnya nanti saya sampaikan. Kenapa kok kalau kita memboikot Israel berarti kita hidup ke zaman batu. Ya, ini session pertama dulu. Ya, sahabat yang diberkati Tuhan ya, pembukaan yang luar biasa di malam hari ini. Bagaimana penjelasan yang sudah sahabat dengarkan, dan di materi malam hari ini boikot Israel, ya tanda tanya nih untuk kita semua dari pembahasan yang sudah dipilih sebagai tema dan judul di malam hari ini bersama dengan Bapak Gembala Yakub Sulistyo STHMA. Untuk sahabat yang diberkati yang ada di rumah, bisa nanti sahabat dengan pertanyaan sahabat di 0816654532. Kami ucapkan dulu selamat malam buat sahabat dari setiap kota, kabupaten, provinsi di setiap kepulauan di Indonesia yang sudah mengikuti secara live streaming di www.suryakebenaran.com, dan tetaplah bersama dengan kami di malam hari. Nanti kami akan kembali selepas pujian berikut ini, sebuah lagu dari Lion dan lagu untuk sahabat semua, yaitu ada lagu dengan judul Karena Kasihmu. Kami akan kembali, jangan kemana-mana, tetap dalam program Refleksi. Karena kasih-Mu aku di sini, tanpa kasih-Mu aku tak sanggup. Kau sucikan aku dengan darah-Mu, Kau basuh aku, jadikan aku seputih salju.
Tuhan, Kau ubah hidupku. Pengorbananmu takkan pernah tergantikan. Karya kasih-Mu sebagai bukti cinta-Mu, Engkau yang kudus, merendahkan diri bagiku. Anugerah-Mu bagiku karena kasih-Mu. Dengan darah-Mu, Kau basuh aku, jadikan aku seputih salju. Yeshua, Kau ubah hidupku. Pengorbananmu takkan pernah tergantikan. Karya kasih-Mu sebagai bukti cinta-Mu, Engkau yang kudus, merendahkan diri bagiku. Anugerah-Mu bagiku karena kasih-Mu. Takkan pernah tergantikan. Karya kasih-Mu sebagai bukti cinta-Mu, Engkau yang kudus, merendahkan diri bagiku. Anugerah-Mu bagiku, anugerah-Mu bagiku, anugerah-Mu bagiku karena kasih-Mu. Baik sahabat yang diberkati oleh Tuhan, masih bersama dengan kami dalam program refleksi di malam hari ini. Dalam sesi pertama tentang bagaimana seruan yang sudah disampaikan oleh Bapak Gembala Yakub Sulistyo di malam hari ini, dan untuk sahabat yang mendengarkan di
107.8 maupun yang mendengarkan di live streaming. Kita akan masuk pada sesi yang kedua di malam hari, tapi Rio ingatkan dulu untuk sahabat yang diberkati oleh Tuhan dalam atensi pertanyaan bisa langsung saja di 08166554532. Ini kita lanjut dengan pertanyaan atau mau ke sesi selanjutnya, Den? Pertanyaan dulu nggak apa-apa. Iya, baik. Selamat malam untuk sahabat semuanya. Di malam hari ini kita langsung dari penanya pertama dari Gorontalo di malam hari ini. Iya, ini dari Alex ya. Selamat malam Alex di Gorontalo. Ya, shalom untuk Pak Yakub katanya. Iya. Saya mau tanya, mengapa Indonesia sangat anti sekali dengan Israel? Dalam arti, kalau Israel yang melakukan sesuatu kepada Palestina, pasti akan heboh di Indonesia. Tapi ketika Palestina yang berulah, seolah-olah media semuanya diam. Ya, itu ya pertanyaannya, Ya. Rio. Ya, tadi sebetulnya di sesi pertama sudah saya sampaikan, kenapa kok di Indonesia juga bergolak sampai-sampai ada seruan yang luar biasa untuk memboikot orang-orang Israel termasuk produk-produknya. Nah, itu sebetulnya adalah karena dikaitkan soal agama. Ya. Ya, Alex. Padahal kasus yang terjadi antara Hamas sebetulnya bukan dengan Palestina ya. Israel dengan Hamas itu sebetulnya berbicara soal masalah kasus tanah. Saya sudah sampaikan beberapa waktu yang lalu. Tetapi di sini dikaitkan soal agama. Mereka berpikir bahwa kalau Palestina berarti Islam, kalau Israel berarti Kristen. Padahal Israel bukan Kristen. Israel itu mayoritas Yudaisme. Sedangkan Palestina jangan dikata itu 100% Islam. Oh tidak, di Palestina itu Rio banyak sekali orang Kristen juga di sana. Jadi kalau dikait-kaitkan dengan agama ini salah sasaran, begitu Alex. Ya, jadi kalau tidak dikaitkan dengan agama, kita ini ngapain ngurusin urusan orang? Urusan dalam negeri saja sudah posing 7 keliling, gitu kan Rio ya? Iya betul sekali. Ya, dan untuk sahabat yang diberkati oleh Tuhan, dan ini sangat miris sekali ketika mereka mengumpul donasi gitu kan, Dan ada banyak sekali gambar yang viral di sosial media. Oh lah, kemarin saya lihat malah ada orang mengumpulkan donasi, tetapi justru di sebelahnya, ketika diberikan uang sedikit marah-marah, di sampingnya justru ada orang Palestina yang ada di Indonesia ikut marah begitu. Karena orang Palestina sendiri juga tidak ingin diberi donasi dengan cara kasar. Nah, yang lebih mengejutkan lagi Rio, di mana-mana ditarik donasi, tetapi kedutaan besar Palestina yang ada di Indonesia mengatakan tidak pernah menerima donasi. Nah, itu larinya kemana? Coba, itu kan jadi penggelapan, penipuan. Iya, gitu. Betul sekali. Dan untuk sahabat yang diberkati oleh Tuhan dalam hal ini mengajarkan kita untuk lebih bijak lagi ya. Dan kalau memang memberikan donasi ke lembaga yang dituju, bukan ke personal ya. Ya, untuk sahabat yang diberkati oleh Tuhan. Dan untuk kita semua di malam hari ini kembali Dedi ada pertanyaan lagi. Kita ke Kalimantan dulu. Ya, untuk salah seorang sahabat ya atas nama Dodi dari Kalimantan Tengah. Selamat malam Pak Dodi. Izin bertanya Pak, Presiden Amerika Serikat yang mungkin pada masa itu ya Bapak Donald Trump menyatakan Yerusalem ibu kota Israel, bukan Palestina. Pertanyaannya, bagaimana kalau PBB Persatuan Bangsa-Bangsa menyatakan kalau Yerusalem ibu kota Israel, dan sedangkan Indonesia tidak ada kerjasama dengan Israel. Terus nasib orang Kristen untuk ziarah ke Yerusalem bagaimana nih Pak? Itu dulu pertanyaan saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Dodi. Sebetulnya sudah cukup lama orang-orang Indonesia yang mau pergi ke Israel itu tidak bisa langsung ya. Kan saya juga sudah pergi ke Israel. Jadi melalui Singapura untuk mendapatkan visanya. Kemudian nanti masuknya juga bisa melalui Yordan ya. Kemudian baru masuk ke Israel. Jadi tetap tidak bermasalah, dan bagi orang Israel sendiri, orang Indonesia itu welcome sebagai tamu yang dihormati begitu. Ya, jadi kalau di sininya itu terbalik-balik beritanya, waduh. Ya, saya berani mengatakan begini karena saya nonton beritanya
berita dari luar negeri, Rio. Iya, betul. Nah, kalau di sini kan ya mungkin jalannya kurang jauh, dolannya istilahnya, jalan-jalannya, atau mungkin karena ada pesan-pesan khusus. Iya. Ya, kalau kita kan enggak, ya Gereja Pemulihan Firman khususnya Radio Surya Kebenaran ini independen, Iya. enggak bisa diintervensi dari manapun juga, begitu. Karena kita berkiblat ke Firman, Iya, begitu betul. Rio. Ya, Iya. oke. Ya itu aja mau ditambahkan lagi, Dad. Ya, terima kasih Pak Dodi. Nah, kalau nasib orang Kristen nih, gimana nih yang mau berziarah ke sana? Ya, bisa saja. Seperti yang tadi saya sampaikan, Ya. kalau mau berziarah bisa visanya diambilnya dari Singapura, ya, melalui Singapura, kemudian nanti dapatkan visa untuk bisa dari sini kita ke Singapura dulu, kemudian ke Yordan dan masuk ke Israel. Jadi tetap bisa. Itu sudah dari dulu seperti itu dan tidak ada masalah. Baik, terima kasih Pak Dodi, dan itu tadi jawabannya kiranya bisa dicerna dengan baik. Terima kasih Pak Dodi dan juga Alex dari Gorontalo yang sudah bertanya. Ini kita beralih ke pertanyaan dari Dr. Ayu. Ya. Dr. Ayu punya 3 pertanyaan, tapi kita jawab satu dulu. Ya, Dad. ya. Selamat pagi Dr. Ayu yang ada di Kanada. Ya, Shalom Pak Yakub dan Kak Aryo, apa kabar? Shalom, kabarnya haleluya Dr. Ayu. Ya, terima kasih Dr. Ayu, kami selalu sehat dan luar biasa. Berbicara tentang boykot Israel, pertanyaan saya adalah satu, yang pertama, apa untungnya kita boykot Israel? Karena ini berbicara tentang teknologi dan ilmu pengetahuan saat ini. Ini yang akan saya masuk di session yang kedua. Apa untungnya? Nggak ada untungnya sama sekali. Justru kita hidup pada zaman batu. Kalau memang kita mau konsekuen, lo ya. Iya. Nah, nanti kita akan dengar, Dokter. Ya, Ayu. baik Dokter Ayu, nanti pertanyaan ada di sesi yang kedua. Oleh karena itu, untuk menjawab pertanyaan dari Dokter Ayu dan juga untuk sahabat yang penasaran dengan sesi yang kedua, langsung saja kepada Dedi Yakub, kami persilakan. Ya. Sahabat Surya Kebenaran yang dikasih oleh Bapak Yahweh Besem Yesua Hamasya Weruah HaKodes yang amin. ada dimanapun berada. Saya tadi mengatakan bahwa memboikot Israel itu kita hidup ke zaman batu. Kenapa? Karena semua penemu-penemu yang berguna untuk kemanusiaan itu datang dari Israel. Ya, saya sampaikan satu persatu, walaupun ini masih belum seberapa ini, Rio. Ya. Ya, yang pertama, pesawat itu ditemukan oleh Orville Wright dan Wilbur Wright. Ini adalah terkenal dengan Wright bersaudara, ya. Ini penemu pesawat. Nah, kalau kita memboikot, ya konsekuen lah, jangan naik pesawat. Ya, naik anjing saja atau naik keledai atau naik apalah begitu ya. Iya. Nah, ini kan bagaikan kita hidup zaman batu. Ya. Kemudian penemu mobil, ada yang bernama Ferdinand Verbist. Ini penemu mobil. Jadi kalau kita memboikot Israel, ya jangan naik mobil, naik saja sepeda kayu begitu. Kan apa namanya? Ada yang ketika disanggah demikian, kemudian mengatakan, oh ini kan karena kasus ekonomi katanya. Jadi tidak masalah kita naik mobil atau naik pesawat. Ya sami mawon, sama saja. Mau alasan apapun, kalau yang namanya memboikot ya jangan berkomunikasi, jangan berhubungan dengan penemu-penemuannya. Betul. Gitu. Kemudian yang ketiga adalah penemu sepeda motor. Ini bernama Baron Karl Drais. Ini adalah juga orang Israel. Jadi kalau yang biasa naik motor, nah itu naik produknya Israel ya. Kemudian penemu listrik dan bola lampu, ini namanya Michael Faraday dan Thomas Alva Edison. Ini kalau kita memboikot bangsa Israel, berarti kita tidak boleh pakai listrik ataupun pakai apapun. Jadi pakai lilin saja atau pakai sentir atau apa itu pelita yang terbuat dari sumbu itu ya. Yang dulu waktu zaman saya masih kecil, kalau ada suara sirine semua harus tiarap. Kemudian listrik dimatikan, lampunya pada saat itu pakai petromak ya. Iya. Dimatikan sehingga pakai sentir, istilah di Jawa sini. Nanti pagi-pagi ketika bangun hidungnya hitam semuanya lubang itu. Betul. Ya, itu ya. Kemudian penemu komputer. Nah, ini kita semua sekarang ini tidak ada orang yang tidak menggunakan komputer. Komputer ini ditemukan oleh Charles Babbage. Ini adalah penemu komputer. Jadi kalau kita memboikot Israel, ya berarti kita tidak usah pakai komputer, pakai saja tulisan tangan gitu. Apalagi
penemu Intel dan Android, ini Andy Grove namanya. Ini juga orang Israel. Padahal hampir sekarang semua orang di mana-mana pakai Android, termasuk prosesor Intel. Nah, ini kan yang menemukan orang Israel. Kemudian penemu Facebook. Nah, ini anak-anak muda semua main Facebook ya. Itu yang menemukan adalah remaja Israel, namanya Mark Elliot Zuckerberg. Ini juga orang Israel. Nah, kalau kita memboikot berarti kita jangan main Facebook. Padahal kebanyakan sekarang ini orang lepas dari Facebook udah kayak orang nanar saja, nggak bisa lihat apa-apa. Kadang sudah terikat di mana-mana juga buka Facebook. Kemudian penemu Google, itu namanya Larry Page dan Sergey Brin. Jadi Google ini juga yang menemukan orang Israel. Ini yang saya sampaikan ini, Rio. Ini semua adalah penemuannya orang Israel. Yang bukan penemuan Israel saya tidak tulis ya. Saya sampaikan lagi, penemu mesin cetak itu Johann Gutenberg, itu juga orang Israel. Kemudian penemu jam, kita semua terikat oleh jam sekarang ini ya. Itu ditemukan oleh Peter Henlein. Dari awal jam bandul pertama atau jam 1 jarum, itu semua ditemukan oleh orang Israel. Kemudian nomor 11-nya adalah penemu radio. Nah, ini kita sekarang sedang berkomunikasi melalui radio dan juga nanti melalui YouTube. Guglielmo Marconi ini yang menemukannya. Kemudian penemu televisi John Logie Baird, itu juga yang membuat kita jadi nyaman di rumah, tidak boring karena ada televisi. Kemudian kemana-mana kita susah kalau tidak ada wifi. Penemu wifi ini bahkan seorang perempuan yang bernama Hedy Lamarr, ini yang menemukannya. Kemudian penemu WhatsApp Jan Koum, ini juga orang Yahudi. Kita semua sudah terikat dengan WhatsApp, lebih efisien daripada pakai surat. Kemudian penemu Instagram itu Kevin Systrom dan Mike Krieger. Kemudian penemu Twitter itu namanya Jack Dorsey. Kemudian penemu Microsoft sekaligus orang yang terkaya di dunia, kita tahu semua itu bernama Bill Gates. Ya, kemudian penemu mesin tenun itu Sir Richard Arkwright, itu juga orang Yahudi. Kemudian penemu bom atom itu Felix Bloch, itu juga orang Yahudi. Kemudian penemu ilmu fisika, kita kenal yang rambutnya jabrik gak karuan itu namanya Albert Einstein ya. Kemudian penemu obat-obatan penyakit yang mematikan, itu ada beberapa, namanya Gertrude Belle-Elion, Paul Ehrlich dan Aaron Beck. Ini juga orang Israel. Kemudian penemu vaksin polio. Wah, ini kalau tidak ditemukan, ini orang kakinya polio semua ini. Ini ditemukan oleh Karl Landsteiner. Ini juga orang Israel. Kemudian penemu vaksin kolera yang sempat membunuh banyak orang India beberapa puluh tahun yang lalu, itu ditemukan oleh Waldemar Haffkine. Itu juga orang Israel. Kemudian penemu alternating current atau AC Nikola Tesla. Kemudian penemu lalu lintas itu Charles Adler. Jadi kalau tidak ada Charles Adler, ini lalu lintas kita ini berantakan, tidak karu-karuan, Rio. Wong ada lampu lalu lintas saja bisa kacau balau, apalagi kalau tidak ada ya. Kemudian penemu flash disk itu namanya Dov Moran. Itu juga yang menemukan orang Yahudi. Kemudian penemu dinar dan laser yang bisa untuk kedokteran itu Theodore Hartmann ya, yang bisa dipakai untuk mengoperasi orang dan sebagainya. Kemudian penemu aplikasi Waze itu Levin, sehingga kita kalau kemana-mana tidak perlu tanya-tanya, kita nggak perlu nyasar-nyasar, kalau cari alamat kita bisa langsung sampai ke tempat yang dituju. Kemudian ada banyak sekali yang meraih Nobel terbanyak di dunia adalah keturunan Yahudi. Kemudian penemu apa saja di dunia ini selalu keturunan Yahudi atau keturunan Israel. Nah, ini sebetulnya kalau kita renungkan, Rio, kenapa kok semuanya orang Yahudi, buat yang lain gitu? Bukankah ada banyak orang-orang pintar? Tetapi kenapa mereka yang menemukan? Ya, kalau saya berpikir ya memang itu sudah ditakdirkan Tuhan. Memang itulah
yang Tuhan mau. Nah, kalau kita memusuhi orang yang dipilih oleh Tuhan, kan sama saja dengan memusuhi Tuhan. Betul. Misalkan saya punya sahabat akrab saya dimusuhi orang, ya tentu saya yang sahabatnya marah. Apalagi ini pilihan Tuhan sendiri. Wah, kalau saya enggak berani, Rio. Karena kalau yang dilawan Tuhan itu ya enggak ada menangnya kita, wong kita ciptaannya. Betul. Ya, saya kira itu saja yang saya sampaikan. Karena itulah maka saya tadi menyampaikan bahwa kalau kita mau konsekuen untuk memboikot Israel, ya kita hidup pada zaman batu gitu. Jadi tanpa alasan lah. Nggak usah alasan ekonomi lah, alasan ini itu. Kalau yang namanya boikot ya konsekuen begitu, Rio. Ya, oke, itu sesi yang kedua. Ya, sesi yang kedua ini sahabat yang berkat oleh Tuhan ini juga menjawab pertanyaan dari Dr. Ayu. Apa untungnya kita boikot Israel? Karena ini berbicara tentang teknologi dan ilmu pengetahuan saat ini. Berarti ini sehati nih dari ya. Sudah tahu nih Dr. Ayu. Terima kasih untuk Dr. Ayu. Dan juga kita bisa melihat ya sahabatku, boleh mendengarkan di malam hari ini bagaimana media-media yang ada pun itu merupakan hasil hak cipta dari keturunan Yahudi atau orang Israel, tapi benar. digunakan oleh orang di seluruh dunia Iya. untuk menyuarakan memboikot mereka. Nah, iya ya, apakah kita harus kembali ke zaman menerbangkan merpati, Dad? Iya kan? Diikat itu beritanya, Iya, ditaruh di kaki, ya. Iya. Nah, ini untuk sahabat yang diberkati oleh Tuhan di malam hari ini ya. Ini lebih lagi menambahkan refleksi bagi kita untuk lebih lagi kita belajar mengenal lebih dalam tentang mungkin ini sisi positif yang bisa kita ambil dan kita belajar di malam hari ini. Ternyata Tuhan membuat segala sesuatu itu begitu luar biasa, dan kenapa semuanya itu harus berlatar belakang dari keturunan Yahudi atau bangsa Israel. Karena kita tahu firman Tuhan itu pasti luar biasa bagi kita semuanya umat Kristiani dari setiap denominasi gereja yang ada di Kota Ambarawa yang mendengarkan di malam hari ini, dan juga sahabat yang ada di rumah dengan atensi pertanyaan bisa langsung saja di 0816654532. Kami kembalikan dulu lagu pujian, ada dua, yaitu Besar Anugerahmu dan Engkaulah Elohim dari Alam Atmaja untuk sahabat yang diberkati oleh Tuhan. Jangan kemana-mana. Besar anugerahmu padaku, dan heran segala perbuatanmu. Kau sungguh berarti untukku karena kasih-Mu. Semua kisah masa lalu Kau hapuskan dengan darah-Mu. Semua segala dosaku Kau buang jauh. Kau berikan nyawa-Mu untuk selamatkan aku. Kini ku telah baru, Kau hapus dosaku. Kau mati bagiku, Kau hidup untukku. Semuanya jadi baru, bahasa di hatiku.
hapuskan dengan darahmu. Semua segala dosaku kau buang jauh. Kau berikan nyawamu untuk selamatkan aku. Kini ku telah baru, kau hapus dosaku. Kau mati bagiku, kau hidup untukku. Semuanya jadi baru, rasa di hatiku. Kau mati bagiku, kau hidup untukku. Semuanya jadi baru, rasa di hatiku. Kau mati bagiku, kau hidup untukku. Semuanya jadi baru, rasa di hatiku. Sungguh besar oh Tuhan, kasih-Mu padaku. Kau benarkan aku, Kau layakkan aku, Kau sucikan aku dari dosa-dosaku. Darah-Mu tercurah untuk menebus aku dari dosaku. Dengan apakah Tuhan kan ku balas kasih-Mu? Ku hanya memiliki puji sembah dan syukur. Bertahtalah Tuhan di atas segala pujian, sebab Kaulah Rajaku, Engkaulah Tuhanku yang penuh kasih. Datang dari dalam surga, Engkaulah Elohim yang layak disembah, Yesus. Atas segala pujian, sebab Kaulah Rajaku, Engkaulah Tuhanku yang penuh kasih.
Sahabat yang diberkati oleh Tuhan, di malam hari ini masih bersama dengan kami dan juga bersama dengan Bapak Gembala Dr. Yakub Sulistyo STHMA. Ya, masih semangat ide? Oh, semangat sekali. Haleluya. Ya, sahabatku ya, dengan judul kita di malam hari ini yaitu boykot Israel. Nah, tanda tanya nih buat kita semua ya. Kalau tadi sesi pertama dan sesi kedua, di sesi kedua ya sudah dibacakan ini para ilmuwan, para penemu yang adalah keturunan Yahudi dan juga orang Israel sendiri, sahabatku. Jadi setiap hal yang kita lakukan, setiap peralatan yang kita miliki di rumah ini ternyata banyak sekali hasil karya ya daripada orang Israel atau keturunan Yahudi sendiri, sahabat yang diberkati oleh Tuhan. Jadi kita langsung saja ya masuk kepada pertanyaan ya, Det, untuk pertanyaan selanjutnya dari Dr. Ayu. Ya. Kalau tadi pertanyaan pertama sudah dijawab ya dalam sesi kedua, sekarang pertanyaan kedua dari Dr. Ayu. Jika ada tokoh-tokoh agama Nasrani yang ikut-ikutan boikot Israel, apakah itu mereka juga memboikot asal daripada iman yang mereka miliki? Wah, ini satu pertanyaan yang sebetulnya bisa memiliki banyak jawaban ini. Ya, bisa saja seperti apa yang Dr. Ayu sampaikan, tetapi bisa juga karena salah pemikiran ya. Dengan alasan biasanya demi kerukunan umat beragama di Indonesia. Kerukunan umat beragama di Indonesia tidak harus ikut-ikutan untuk Israel. Betul. Jadi jangan disangkut pautkan. Ini menunjukkan ketidaktahuannya. Lalu mempelajari firman selama ini itu bagaimana? Begitu. Apakah ada ayatnya yang diizinkan untuk mengutuki? Ada orang yang tukang kutuk dan punya kuasa saja, ketika mau mengutuki bangsa Israel itu tidak berani, Rio. Nanti saya akan sampaikan di situ. Ya, baik. Terima kasih Dr. Ayu atas pertanyaannya. Sekarang pertanyaan ketiga dari Dr. Ayu. Sebagai seorang penyembah Yahweh dan benar-benar melayani pekerjaan Tuhan, bagaimana pendapat Pak Yakub kepada hamba-hamba Tuhan yang saat ini angkat bicara tentang Israel dan hubungan pesan Tuhan kepada Abraham mengenai mengutuk Israel? Kenapa pada saat pemboikotan ini mereka angkat bicara tentang kebenaran firman, sedangkan mengenai iman kepada Elohim mereka mengabaikan dan merasa tuli dan bisu? Ya, kalau menurut saya sih dalam tanda petik kebenaran firman yang mana begitu. Kalau kita mau membaca firman ya jangan sepotong-potong, harus seutuhnya, sehingga kita tahu sebetulnya Bapak Yahweh itu ada di pihak siapa. Itu Bapak Yahweh kan memilih bangsa Israel itu memang sebagai satu bangsa pilihannya. Apalagi jangan kita katakan bangsa Israel kejam. Loh, itu berbicara soal kekejaman. Setiap bangsa banyak yang menunjukkan kekejamannya. Bahkan kitab suci juga tidak menutup hal itu. Makanya kalau kita membaca di dalam kitab sucinya terjemahan Yayasan Lembaga Alkitab, maka di sana ada satu kata yang sangat luar biasa, yang boleh dibilang sangat kasar sekali ya, yaitu ditulis sebagai bangsa bajingan gitu ya. Itu Bilangan 11 ayat yang keempat, Rio. Ya, jadi kita melihat pembunuhan keji awalnya juga ada di kitab suci dan itu ditulis dengan jujur. Itu artinya bahwa bangsa Israel pun ya sebagaimana bangsa-bangsa yang lain juga melakukan hal yang sama. Ya, tetapi bukan berarti kemudian kita memusuhi mereka. Kalau kekejamannya, ya siapa sih yang mau mentolerir kekejamannya? Semua tidak ada yang mentolerir, saya pun tidak. Tetapi kan di sisi lain kalau kita kembali ke kasus yang ada, bagaimana bangsa Israel sampai menghancurkan suatu tempat dan sebagainya karena orang-orang Hamas ngumpetnya di situ. Nah, dia melontari roket, ngumpetnya tidak di tempat yang ini tapi ngumpetnya di anak-anak, perempuan sama orang sipil begitu. Ini kan tidak fair. Artinya kalau menurut saya ini pecundang begitu. Ya, bangsa pecundang. Sementara orang Palestina pada umumnya, saya kemarin nonton di video ada orang memberikan testing, mau memberi uang $5.000 Amerika
dengan diberi hadiah macam-macam asal mau memukuli temannya yang Palestina ini. Maka orang Israel bilang, oh tidak, saya tidak mau memukul. Ya, loh ini uang 5.000 loh. Saya tidak butuh uang 5.000 hanya untuk mukuli orang. Ini orang Israel yang ngomong. Jadi kalau kita mendengar berita yang berimbang, tidak akan sampai seperti ini. Ya, yang jadi masalahnya karena beritanya berat sebelah dan dikaitkan soal agama. Ini sama sekali, Rio, tidak ada kaitannya soal agama. Jadi kalau kita mengkait-kaitkan soal agama itu menunjukkan kebebalan kita, ketidakngertian kita, gitu loh. Ini bicara soal rebutan tanah, bukan soal agama. Kalau bicara agama seperti yang tadi saya sampaikan, di Israel banyak orang Islam, kemudian di Palestina juga banyak orang Kristen. Jadi jangan dianggap Israel itu identik dengan Kristen, kemudian Palestina identik dengan Islam. Wah, ini berarti ada rasa kebencian. Betul. Sementara kami diajari oleh firman, kita tidak boleh membenci. Walaupun kita dibenci orang, kita tidak boleh membenci. Itulah ajaran kasih yang Bapak Yahweh BSM Yeshua HaMashiach ajarkan kepada kita. Begitu, Rio. Ya, ini dari saya nih bertanya nih. Kalau tadi sempat saya ngobrol sama Dad, ya akhirnya kan kita melihat ini seperti racun juga ya yang disebarkan di seluruh dunia. Dan saya bilang ini racun rohani. Betul. Dan itu sangat berbahaya sekali. Karena anak-anak milenium misalkan ya, yang baru-baru ini nggak tahu apa-apa, itu jadi keracunan. Akibatnya apa? Jadi membenci. Nah, kalau membenci nggak punya alasan, sementara dia sendiri tidak dibenci, kan ini satu kekeliruan besar. Seperti saya ketika awal-awal menyampaikan nama Bapak Yahweh, banyak orang membenci saya, ngutuki saya. Loh, saya kenal saja tidak. Nah, itu kan berarti ada roh asing yang memusuhi, begitu. Ya, dan ini karena kemarin nih saya sempat ditanyakan oleh anak kecil nih. Ya. Mungkin karena sering memegang gadgetnya orang tua, jadi sering melihat tiba-tiba ada sesuatu hal yang ditampilkan gitu, di salah satu ini ya, seperti kita HP Android ya, ada muncul tentang Israel. Terus dia tuh tanya, Kak Rio, Israel itu apa sih? Terus aku dia bilang, kok ngancur-ngancurin rumah. Nah, gitu. Itu loh. Itu racun rohani, ya. Nah, sebetulnya kan kalau dibilang ngancurin rumah itu kan ada alasannya. Nah, kenapa ketika Israel di roket kok nggak masuk gitu? Pokoknya ceritanya bisa dibuat sedemikian rupa lah. Nah, ini yang nggak fair begitu. Berita itu harusnya berimbang. Seperti berita saat ini ya, saya memberikan pengajaran sedikit tentang politik. Itu bukan berarti kita ikut politik praktis, tidak. Tetapi supaya kita jangan dibohongin para politikus, begitu. Dan berita refleksi ini juga berimbang. Saya tidak membela Israel dan saya tidak membela Palestina. Apa untungnya bagi saya? Betul sekali. Jadi dari hal ini ada juga untuk orang tua juga bisa memfilter ya, apa yang harus diterima oleh anak ya. Jadi saya mengharap untuk Bapak Ibu ya, sahabat-sahabat Surya Kebenaran yang punya anak yang suka main gadget, coba ditengok-tengok begitu. Kalau ada sesuatu yang perlu dibimbing, perlu dibimbing sehingga tidak terjerumus ke hal-hal yang negatif. Karena gadget ini ya ada baiknya, tetapi juga banyak juga negatifnya kalau nggak dibimbing begitu, Rio. Ya, baik sahabat yang diberkati oleh Tuhan dan juga Dedi di malam hari ini, kita ke satu pertanyaan dulu dari Pak Jeromi di malam hari ini. Ya, didatang dari Pak Jeromi. Shalom Dedi Yakub yang penuh dengan hikmat Roh Kudus dan penyiar radio yang diurapi Roh Kudus. Amin. Ya, haleluya, segala kemuliaan bagi Bapak Yahweh. Pertanyaan saya, satu nih, rasa kaget adalah boikot produk Israel. Pertanyaannya, memang produk Israel apa saja? Sebab dilihat di supermarket nggak ada produk Israel. Ya, gini Pak Jo, ya. Jadi kalau berbicara seperti yang di supermarket tidak ada produk Israel, itu kan mereknya, tetapi penemu-penemunya semua kan juga dari Israel yang menemukannya. Misalkan seperti pesawat sekarang China bisa bikin pesawat. Betul. Dan Eropa juga bisa bikin pesawat, tapi kan penemunya dari Israel. Jadi kalau misalkan tidak
suka dengan Israel, ya jangan naik pesawat yang ditemukan oleh orang Israel. Ya, itu kan dikembang-kembangkan lagi sehingga menjadi lebih sempurna. Nah, tapi kalau tidak ada yang menemukan pertama, ya bagaimana bisa? Seperti bola lampu misalkan. Tadi saya sudah sampaikan, ketika orang Israel itu, Thomas Alva Edison menemukan, ya bola lampu hanya terang warna merah saja, agak kecoklat-coklatan begitu. Tapi sekarang kan dikembangkan sudah bisa berwarna-warni dan sebagainya. Nah, itu akibat penemuan awal bangsa Yahudi. Nah, kalau kita secara konsekuen, ya jangan pakai lampu, pakai saja lilin, kan gitu. Ya gitu Pak Jo. Ya, baik, terima kasih Pak Joromi atas pertanyaannya di malam hari ini. Ini kita lanjutkan dulu ya, Dad, untuk materi kita. Dan sahabat yang ada di rumah, kami masih menunggu atensi pertanyaan dari sahabat di 081 665 4532. Kami kembalikan waktu untuk Dedi Yakub. Silakan, Dad. Terima kasih Rio. Sahabat Surya Kebenaran, saya melanjutkan. Jadi dari sesi pertama dan kedua tadi, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kita tidak perlu memboikot Israel. Ya. Lalu apa artinya kita tidak memboikot Israel? Ada beberapa hal. Yang pertama, mereka sudah jadi berkat kepada semua bangsa-bangsa sampai hari ini. Kecerdasan mereka telah mengubah dunia dan mempengaruhi dunia. Nah, seharusnya kita justru berterima kasih kepada mereka dan kita harus belajar dari mereka, ya. Dan yang kedua, membuktikan bahwa orang-orang Yahudi atau Israel ini benar sebagai bangsa pilihan Yahweh dan selalu diberkati. Di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-14 ayat yang kedua, di sana dikatakan, sebab engkau adalah bangsa yang kudus bagi Yahweh Elohimu, dan Yahweh Elohimu telah memilihmu untuk menjadi suatu bangsa bagi Dia, sebuah harta yang istimewa dari antara segala bangsa di muka bumi. Lah, kalau kita mengusik bangsa Israel, berarti kan kita sama saja mengusik harta milik Tuhan. Sementara orang Israel sendiri mengakui, baru hari ini saya mendengar ada pidatonya Benyamin Netanyahu. Ya, dia katakan bahwa kami itu bukan bangsa biadab yang suka membunuh orang. Kalau kami diserang, negara mana yang kalau diserang diam saja? Ya benar juga. Ya, dimanapun, apalagi negara Indonesia, kalau diserang dari mana-mana, ya tentu bela dong. Wong namanya punya kekuatan kok, gitu. Jadi itu yang harus kita ingat. Kemudian yang selanjutnya, jadi kita harus belajar dari kehebatan mereka. Salah satu contoh, Ethiopia. Ethiopia itu adalah negara yang termiskin di dunia. Itu saja sejak dibenahi pertaniannya oleh Israel menjadi negara dengan wajah baru yang subur dan mengejutkan dunia. Kalau kita lihat saja di YouTube tentang Ethiopia sekarang sangat berbeda dengan Ethiopia beberapa tahun yang lalu. Karena apa? Ini dibenahi oleh orang Israel. Nah, Indonesia ini kan negara pertanian. Nah, kalau ini dibenahi, wah, Indonesia apalagi negaranya sudah subur, wah, bisa menjadi negara yang luar biasa. Waktu saya ke Israel saja, buah-buahan itu gede-gede semua, Rio. Ya, anggur saja sebesar apa begitu. Pokoknya gede-gede lah. Kacang tanah juga sebesar jempol kaki. Nah, ini artinya memang itu negara yang sangat diberkati oleh Bapak Yahweh. Kemudian hal yang penting ini, yang penting adalah Bileam. Bileam ini sebetulnya punya kuasa untuk mengutuk, ya. Saat dibayar oleh Balak anak Zipor Raja Moab untuk mengutuki bangsa Israel, itu sudah ada di tempat tinggal mengucapkan sumpah serapah. Itu saja dilarang keras oleh Bapak Yahweh. Dan itu tertulis di dalam Bilangan pasal yang ke-22 ayat yang ke-12. Di sana berbunyi, dan berfirmanlah Elohim kepada Bileam. Bayangkan, ini Yahweh sendiri yang berbicara kepada Bileam. Jangan engkau pergi bersama mereka, dan jangan engkau mengutuk bangsa itu, karena mereka diberkati. Jadi kita harus hati-hati, saudara-saudara, ya sahabat surya kebenaran. Israel ini adalah sebagai contoh bagi umat Yahweh masa kini tentang penyertaan, pemulihan, dan penggenapan firman Yahweh yang disampaikan oleh
kitab suci Tenak. Ya kita lihat saja bangsa Arab saja yang notabene mereka adalah umat Islam, mereka justru bersatu untuk mendukung Israel. Nah ini kan aneh. Kalau di Indonesia justru memusuhi, sementara yang orang Arab sama-sama agamanya, kalau kita kaitkan di Indonesia yang mayoritas Islam, di Israel orang Arab, di Arab malah mereka justru mendukung Israel. Ini kan aneh gitu. Karena itu kita tidak punya alasan apapun untuk menjadi bangsa memusuhi, membenci bangsa Israel. Kalau kita memberkati Israel, ya itu tidak ada urusannya dengan politik. Tetapi karena firman Elohim mengajarkan demikian melalui Mose dan Bileam, Musa dan Bileam memberkati. Lagian banyak yang cari dana, tadi saya sudah sampaikan, di pinggir jalan katanya untuk Palestina. Lah kalau duta besar Palestinanya sendiri sudah mengatakan tidak pernah menerima sumbangan apapun untuk mereka, lalu kemana duit yang terkumpul itu? Sampai kemarin saya melihat di YouTube ada yang rela jual motor, bayangkan Rio, jual motor untuk Palestina. Nah, sementara rakyat Indonesia sendiri yang miskin dan butuh bantuan masih banyak. Jadi jangan menggenapi firman yang berbunyi selumbar di mata orang lain dilihat, tapi balok di mata sendiri tidak kelihatan. Itu ada di dalam kitab Matius 7 ayat yang ketiga. Nah, bagaimana kita bisa mengasihi orang yang jauh sementara kita kenal juga tidak? Orang yang di depan mata saja tidak peduli. Kasihnya kasih yang pura-pura, kasih munafik, kasih yang tidak punya nilai di hadapan Tuhan. Di depan saya yang orang berdosa ini pun tidak bernilai, bukan tidak ternilai, ya. Apalagi kita melihat satu kenyataan ketika Aceh dilanda tsunami, itu Israel membantu banyak sekali loh Rio. Dan itu tidak dipublikasikan. Apakah Israel menuntut? Tidak. Nah, apakah Israel tidak tahu kalau Aceh itu serambi Mekah yang kedua di Indonesia, yang mayoritas Islam? Tahu mereka. Tetapi untuk membantu itu tidak ada urusannya dengan agama. Karena itu jangan dikait-kaitkan semuanya soal agama. Nah ini hati-hatilah kita ya. Karena itu siaran refleksi ini tidak ada kaitannya soal agama, tetapi nilai-nilai kasih yang Tuhan ajarkan kepada kita supaya ada. Jadi kalau saya memang mendengar ada beberapa pendeta yang ikut-ikutan mengutuk Israel, saya bilang ini kurang paham firman ya, atau memahami firmannya hanya sepotong-potong begitu, dipenggal-penggal. Ya, jadi itu saja Rio untuk sesi ini. Nanti kita bisa lanjutkan lagi. Ya, sahabat yang diberkati oleh Tuhan, bagaimana kita dalam sesi ini melihat dan juga nanti bisa sahabat cari di sosial media dan juga bisa sahabat googling bagaimana perjuangan bangsa Israel untuk menjaga kedaulatan negaranya sendiri, melindungi warga negaranya juga, dan juga sahabat menangani setiap orang-orang yang ada di negara lainnya. Dan bukan saja itu sahabatku, bagaimana kita bisa melihat respon dari setiap orang ya, dan alangkah lucunya juga di negeri kita sendiri, Indonesia. Seperti ibarat sebuah pepatah yang mengatakan semut di seberang pulau nampak tapi gajah di depan mata tidak, gitu kan ya. Sahabat yang diberkati. Ada satu cerita sedikit nih, saya sambung lagi. Kemarin itu pernah ada satu kejadian di Israel itu berbunyi sirine luar biasa. Ternyata ada satu tentara IDF yang belum pulang begitu. Nah pada saat itu dicari luar biasa, padahal satu tentara loh. Nah akhirnya ketahuan bahwa tentara itu ketiduran. Itu saja hebohnya satu negara begitu. Artinya begitu luar biasa melindungi warganya. Nah kalau di negara kita ini terkadang lihat-lihat gitu, siapa yang perlu dilindungi dan siapa yang tidak. Di Amerika orang berani
menyerang satu warga negara Amerika bisa diajak perang. Ya, seharusnya di Indonesia juga seperti itu. Karena siapapun kita adalah warga negara yang memiliki hak yang sama. Ya. Begitu, Rio. Ya, mungkin semangat ini adalah semangat yang dahulu dimiliki oleh para pendahulu bangsa ini. Tapi sampai saat ini sahabatku begitu hilang ya, dimakan oleh waktu dan zaman, dan kita tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Nanti sahabat yang diberkati oleh Tuhan, kami masih akan kembali lagi ke ruang dengar sahabat dalam obrolan di malam hari ini bersama dengan Bapak Gembala Dr. Yakub Sulistyo STHMA tentang boikot Israel, tanda tanya bagi kita semua. Dan untuk sahabat yang masih mau bergabung di 0816654532, kami hadirkan dulu satu buah lagu pujian, Pakailah Hidupku, masih dari Alam Atmaja. Bapa, inilah aku, lihatlah kerinduan hatiku. Ku mau terus berbakti padamu, berguna bagimu Tuhan. Ku persembahkan seluruh hidupku hanya padamu, ya Bapa Yahweh. Jadikan aku sebagai alatmu, melayanimu selamanya. Bapa, pakailah hidupku untuk melakukan kehendak-Mu. Hidup benar di hadapan-Mu, menjadi pelaku firman-Mu. Tahbiskan aku menjadi hamba-Mu, bekerja di ladang-Mu Tuhan. Seumur hidupku mengabdi padamu, segenap hati, roh, jiwa, ragaku. Jadikan aku cahaya hati-Mu yang menerangi gelapnya dunia. Ku bawa terang-Mu di dalam hidupku, kemuliaan-Mu Tuhan selamanya. Bapa, pakailah hidupku untuk melakukan kehendak-Mu. Hidup benar di hadapan-Mu,
menjadi pelaku firman-Mu. Bapa, pakailah hidupku untuk melakukan kehendak-Mu. Hidup benar di hadapan-Mu, menjadi pelaku firman-Mu. Hidup benar di hadapan-Mu, menjadi pelaku firman-Mu. Menjadi pelaku firman-Mu. Menjadi pelaku firman-Mu. Sahabat yang diberkati oleh Tuhan, di malam hari ini masih bersama dengan Bapak Gembala Yakub Sulistyo dan juga kami Radio Suara Kebenaran untuk sahabat yang diberkati. Ya baik Dedi, ini kita langsung saja ke pertanyaan selanjutnya dari Pak Joromi. Ini pertanyaan kedua dari Pak Joromi, yaitu Hamas menggunakan roket sampai 2.000 lebih. Beli roket itu mahal. Dari mana uangnya bisa sampai beli segitu banyak? Apakah mendapat gratis? Sebetulnya pertanyaannya ini salah arah. Karena saya bukan Hamas, jadi saya tidak tahu. Iya. Ya bisa saja gratis, bisa saja dapat donasi dari lain yang tentu yang tidak suka dengan Israel. Betul. Ya. Itu yang pastinya itu. Ya, dan juga nih pertanyaan ketiga, mengapa juga akibat menghina Palestina seorang anak sekolah sampai di penjara? Bukankah hukum Indonesia sudah jadi aneh? Ya, memang aneh. Karena apa? Mengkaitkan kasus antara Hamas Israel ini di Indonesia jadi kasus agama. Apalagi yang mengutuki Palestina ini orang Kristen, dianggapnya wah ini nggak benar. Nah, ya kan aneh, seperti apa yang disampaikan oleh Pak Denny Siregar itu, ya. Kalau menghina polisi, menghina pemerintah cukup hanya dengan meterai 10.000. Tapi menghina bangsa lain kok justru dikeluarkan dari sekolah. Ini kan membuat masa depan anak jadi suram begitu. Tapi saya salut karena Komisi Perlindungan Anak sudah bergerak dan anak tersebut tidak jadi dikeluarkan, Rio. Ya, jadi ini Pak Jo sekaligus informasi update-nya. Ya, baik, terima kasih Dedi. Dan ini demikian pertanyaan saya. Terima kasih, haleluya. Amin. Yahweh bless you. Amin. Ya. Terima kasih Pak Joromi juga sahabat yang diberkati oleh Tuhan. Ya, karena waktu juga nih ya, Ded. Silakan langsung Dedi saja. Silakan. Iya, saya akan sampaikan mungkin closing statement kali ya. Iya, sekalian ya. Jadi yang terpenting sahabat Surya Kebenaran dimanapun berada, seperti sesi pertama dan kedua yang ketiga tadi sudah saya sampaikan, maka kesimpulannya adalah jangan mengutuk bangsa pilihan Tuhan. Karena itu sama saja dengan memposisikan diri jadi musuhnya Tuhan. Tidak peduli saudara pendeta atau majelis besar sekalipun di dalam gereja saudara, kalau mengutuki bangsa Israel itu bangsa pilihan Tuhan. Ini bagaimana? Ya, tapi bukan berarti kita membela Israel, tidak sama sekali. Tetapi jangan keluar kutuk dari mulut kita. Bagaimana dari mulut yang sama keluar kutuk dan berkat? Ini kan sama sekali tidak masuk akal. Dan firman Tuhan juga mengajar tidak demikian. Kenapa? Karena Mose saja memberkati dan Yahweh berfirman kepada Mose. Dan ini adalah ucapan berkatnya nih Rio, saya akan sampaikan. Bilangan 6 ayat 24 sampai 26,
beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakan kepada mereka, dalam tenak berbunyi, Yefarcha Yahweh Yishmercha, Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yaer Yahweh pana olecha wikunecha, Yahweh membuat wajahnya bersinar atasmu dan bermurah hati kepadamu. Yisa Yahweh pana olecha yashem leka shalom, Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Artinya wajah Yahweh Elohim, Tuhan yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub ini tertuju kepada mereka. Lah kalau kita mengusik, waduh ini bahaya sekali. Saya sih tidak peduli Anda sebagai pendeta besar, bertitel berderet-deret, tapi kalau masih mengutuki Israel, saya pikir Anda bacanya kitab suci masih belum selesai nih. Jadi perlu belajar. Terima kasih, Rio. Iya, sahabat yang diberkati oleh Tuhan, dari sini kita bisa melihat bahwa wajah Elohim, wajah Bapa Yahweh tidak berpaling dari bangsa Israel. Benar. Jadi kalau kita, sahabatku, yang adalah umat Tuhan sendiri, yang kita kiblatnya juga ke sana dan kita mempelajari hal yang luar biasa yang sudah Tuhan firmankan kepada bangsa Israel, dan juga itu terempartasi sampai dengan kita, umat Kristiani, umat Nasrani yang saat ini mengenal Bapa di surga, yaitu Elohim Yahweh sendiri. Kita juga akan menerima kemurahan itu ya, Dad? Iya, karena apa? Apa yang ditulis dalam kitab suci itu kekal. Amin. Bukan hanya, itu sekian tahun yang lalu, sekarang sudah tidak berlaku. Tidak bisa, kitab suci itu tetap kekal sampai selamanya. Gitu. Dan kalau tadi sempat Dedi singgung mengenai ketika sirine dibunyikan, karena ada satu tentara yang pasukan ketiduran dicari ya. Ini ternyata mereka tuh benar-benar mengaplikasikan firman, betul ya. Kan firman Tuhan katakan kalau ada satu domba yang terhilang, cari sampai ketemu. Nah, ini diaplikasikan dalam kehidupannya. Karena itu mereka juga mengaplikasikan di dalam kehidupan setiap hari mereka, firman tenak itu yang diajarkan. Ini sekarang pertanyaan dari saya terakhir, Dad. Kita tahu mereka bangsa yang benar-benar militan dalam kepercayaan mereka, Dad. Mereka benar-benar tidak mau berpaling daripada Tuhannya nih. Nah, sekarang nih, apa sih hal yang bisa membuat sampai bangsa Israel ini, kalau Dedi sebagai seorang hamba Tuhan ya pasti ya. Ini saya pertanyaan aja ini, Dad Hal yang bisa membuat, ini menurut pemikiran Dedi aja, ada nggak hal yang bisa membuat bangsa Israel itu berpaling daripada Elohim untuk saat ini? Sebetulnya kalau bicara soal berpaling dari Elohim, mereka itu sudah tidak menyebut nama itu. Ya, karena itu beberapa puluh tahun yang lalu saya sudah katakan, bangsa Israel ini bangsa yang selalu dipermasalahkan terus, Rio, di atas muka bumi ini. Saya katakan bahwa kalau mereka kembali menyebut nama Yahweh sesuai dengan kitab 1 Tawari 16 ayat 8, Mazmur 105 ayat 1, dan ada banyak lagi yang lain di mana Bapa Yahweh ingin namanya disebut, pasti bangsa Israel akan menjadi bangsa yang berbeda. Tidak bermasalah terus. Kenapa? Karena Yahweh sendiri menghendaki namanya dipanggil. Mereka mengganti dengan Hashem, Adonai. Hashem itu kan nama itu. Mari kita menyembah nama itu. Lah siapa nama itu? Banyak. Rio juga nama, Yakub juga nama. Kemudian kita menyembah kepada Adonai. Adonai kan Tuanku. Nah, Tuanku banyak. Gitu. Sementara Yahweh sendiri ingin namanya disebut. Nah, ini ya, dulu pernah terjadi satu generasi, kalau kita membaca di dalam kitab Hakim-Hakim itu, satu generasi tidak mengenal nama Yahweh. Kenapa? Karena mereka sejak pulang dari pembuangan ke Babel, mereka tidak menyebut itu karena mereka merasa sudah dipulangkan oleh Kores Raja Persia yang tidak layak untuk dia, yang ketika ada di Babel itu menyembah dewa-dewa dan sebagainya, sampai terakota segala macam disembah. Kok Tuhan masih mengasihi mereka sehingga melalui Raja Kores mereka dipulangkan ke kampung halamannya. Nah, itu yang menyebabkan mereka merasa tidak layak sehingga mengganti dengan Hashem atau Adonai. Tujuannya sih bagus supaya jangan dilecehkan orang, tetapi justru membuat orang jadi tidak mengenal. Terbukti di Indonesia banyak sekali pendeta-pendeta yang alergi dengan nama Yahweh, Rio.
Ada bahkan yang mengatakan beberapa tahun yang lalu, saya jangankan kok menyebut Yahweh katanya, saya mendengar saja telinga saya najis. Coba bayangkan, kok ada pendeta yang seperti ini. Nah, ini belajar firman-Nya bagaimana, ya? Begitu, Rio. Ya, baik, terima kasih Dedi untuk jawaban dari pertanyaan terakhir. Dan karena waktu juga yang sudah membatasi ruang jumpa kita, mungkin ada terakhir yang mungkin Dedi mau sampaikan? Ya, saya hanya menyampaikan seperti yang tadi. Janganlah kita ikut-ikutan mengutuk, toh kita tidak tahu permasalahan yang sesungguhnya. Sudahlah, kita pikirkan bangsa dan negara kita. Banyak kok di sekitar kita orang-orang yang mengalami kesulitan, yang butuh pertolongan dan bantuan kita. Jadi jangan kita mikirin orang lain sementara bangsa sendiri terbengkelai. Tidak boleh begitu, ya. Oke. Ya, baiklah sahabat yang diberkati oleh Tuhan, di malam hari ini berbicara tentang boikot Israel. Nah, ya ini tanda tanya nih bagi kita semua, dan semuanya sudah dijawab bersama dengan Bapak Gembala Yakub Sulistyo di malam hari ini. Jadi nanti bagi sahabat yang ketinggalan obrolan kita di malam hari ini, jangan jangan sedih karena nanti masih akan di-upload di YouTube. Jadi jangan kecewa. Ya, di-upload di YouTube dan juga nanti mungkin di Facebook juga. Di Facebook juga. Jadi nanti bisa sahabat ikuti apa sih obrolan kita di malam hari ini untuk sahabat yang ada di rumah. Terima kasih untuk semuanya dan juga kami ucapkan terima kasih untuk Dedi atas waktunya. Ya, terima kasih juga untuk sahabat Surya Kebenaran yang sudah beratensi pada malam hari ini yang tidak saya sebut satu persatu. Ya, dan untuk amin, dan untuk sahabat semuanya di 107.8 maupun di www.suryakebenaran.com. Dan untuk malam hari ini demikianlah untuk program refleksi. Terima kasih untuk semuanya atas atensi dan perhatiannya. Kami minta maaf apabila salah kata dan ucap. Dan biar kita semua hidup rukun satu dengan yang lainnya. Dan menyatakan kasih Elohim begitu sempurna, karena iman kita mengajarkan untuk selalu saling mengasihi. Terlebih lagi mengasihi Bapa Yahweh Elohim. Kami pamit undur, terima kasih dan Bapa Yahweh memberkati. Amin. Amin. Rasakan kasihnya mengurap
His name